Aplikasi Google Form ini merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google. Nah, Google Form ini sangat familiar Bapak Ibu. Sebenarnya untuk pengumpulan data itu sangat banyak aplikasi yang digunakan. Ada Survey Monkey, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Ada Jotform, ada Zoho, kemudian ada lagi yang disebut dengan Kobo ya, Kobo Toolbox. Nah, Kobo Toolbox dan Survey Monkey pernah kita pakai. Tetapi di antara semua pengumpulan data itu, aplikasi pengumpulan data itu, yang paling sederhana adalah ini, Google Form. Paling sederhana adalah Google Form, selain sederhana dan gratis. Ya. Kemudian sederhana, gratis, lalu yang ketiga, instrumen yang disediakan, berapapun yang kita buat itu tidak terbatas. Ya. Seberapapun yang kita buat instrumen itu tidak dibatasi. Berbeda dengan Zoho, Jotform misalnya, ada Survey Monkey, itu semua berbayar Bapak Ibu. Ada yang gratis tapi fasilitasnya terbatas. Zoho hanya disediakan 3 instrumen. Kemudian respondennya hanya 500 sebulan bagi gratis. Nah, kalau Google Form sebanyak-banyaknya instrumen, kemudian respondennya berapapun tidak masalah, bisa ribuan juga nggak masalah. Sehingga ini sangat berfungsi ketika digunakan untuk keperluan pendidikan. Ya. Nah, beberapa yang bisa digunakan untuk pemanfaatan pada dunia pendidikan, Google Form ini Bapak Ibu di layar bisa dilihat. Nah, ini karena baru saya unduh dari Google Slide, jadi agak berantakan Bapak Ibu. Yang pertama untuk survei. Ya, survei, ya, pengumpulan data kepuasan publik terhadap layanan suatu instansi. Ini banyak digunakan oleh instansi-instansi besar untuk mengumpulkan data dari masyarakat, data kepuasan masyarakat. Kemudian untuk monitoring, ya, monitoring untuk keperluan mengetahui perkembangan kegiatan, ya, perkembangan suatu kegiatan. Nah, yang bagian 3 dan 4 ini bagian kita Bapak Ibu. Nanti Google Form ini bisa dimanfaatkan oleh pengawas sekolah maupun kepala sekolah untuk melakukan supervisi. Tentu saja supervisi secara daring Bapak Ibu. Karena ini kan kita sedang masa pandemi, tidak bisa berkumpul secara leluasa, maka nanti Google Form ini bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan supervisi oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah. Meskipun sebenarnya tidak hanya masa pandemi ini Bapak Ibu, nanti kepala sekolah juga bisa menggunakannya untuk supervisi ke guru, ya, mengecek jurnal harian guru, mengecek kehadiran siswa dan seterusnya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, sebenarnya ini judulnya bukan hanya kuis bagi siswa, tapi lebih ke administrasi KBM. Administrasi KBM itu nanti Bapak Ibu bisa membuat soal kuis bagi siswa, bisa membuat jurnal harian guru, bisa membuat daftar hadir siswa. Jadi untuk mengecek, biasanya kan kita manual Bapak Ibu, begitu guru masuk ke kelas, dia akan menanyakan ke siswa hadir, tidak hadir, izin, alfa, dan seterusnya. Nah, Google Form bisa digunakan untuk mendata kehadiran siswa. Bisa diisi oleh guru sendiri atau bisa diisi oleh siswa sendiri. Ya, ketika siswa itu hadir, ya dia ngelik hadir dan sebagainya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana membuat daftar hadir bagi siswa dan jurnal guru, serta bagaimana membuat apa istilahnya soal ulangan, ya entah itu kuis dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang saya catat Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu diketahui dalam Google Form. Ini yang paling dasar Bapak Ibu, ini dasarnya. Jika Bapak Ibu sudah menguasai 7 kompetensi yang warna merah ini, maka insya Allah Google Form itu akan sangat familiar bagi Bapak Ibu. Ya, ini yang saya catat, ini dasar yang paling dasar. Jadi di luar hal-hal yang extended, di luar hal-hal yang berlanjut. Kalau yang lanjutan itu kemampuan Bapak Ibu mengeksplorasi nanti Google Form. Tapi paling tidak 7 ini, ya 7 hal ini Bapak Ibu kuasai, maka Google Form akan menjadi
alat yang sangat membantu dalam pengumpulan data. Ya. Kita akan satu-satu ini Bapak Ibu, tapi nanti pembahasannya dalam bentuk global karena tidak cukup waktunya 3 jam. Kemarin kita mengadakan Google Form BIMTEK-nya khusus Google Form itu sampai 3 kali VForm 32 jam pelajaran untuk membahas ini. Nah, untuk 3 jam ini maka nanti akan dibahas secara global saja, tidak mungkin detail Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya sediakan Bapak Ibu video pendamping, video tutorial yang sudah saya buat di YouTube, nanti Bapak Ibu bisa tonton. Jadi yang pertama pengenalan Google Form, kita mulai dari Google Form dan fasilitasnya. Nah, yang utama adalah ini penyusunan instrumennya, bagaimana membuat judul, deskripsi, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi acuan Bapak Ibu ketika nanti misalnya mengadakan BIMTEK internal di sekolah masing-masing, maka Bapak Ibu bisa menggunakan struktur ini. Ya, struktur minimal ini Bapak Ibu. Saya menganggap ini minimal karena jika ini dikuasai, maka Google Form akan sangat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pengumpulan data. Adapun nanti pengayat-pengayat tambahan itu adalah hasil eksplorasi Bapak Ibu dan bisa digali melalui tanya jawab nanti. Saya tampilkan dulu Bapak Ibu sebelum ke online-nya, bahwa nanti ketika dibuka Google Form itu tampilan umumnya seperti ini. Tampilan default-nya seperti ini. Ya, warnanya juga seperti ini, warna ungu Bapak Ibu. Warna dasarnya warna ungu, warna ini nanti kita bisa ubah. Terdiri dari yang di atas itu ada formulir judul, ya, yang ini Pak, judul instrumen. Judul ini akan muncul pada instrumen yang akan kita bagi. Ya, kemudian yang ini judul instrumennya. Lalu ada ya, ada ruang untuk membuat pertanyaan. Yang ini adalah jenis pertanyaannya, ya, atau jenis jawaban yang tepatnya adalah jenis jawaban bukan jenis pertanyaan. Karena plus menambah pertanyaan, kemudian ada panah folder ini untuk mengimport pertanyaan, import pertanyaan ini maksudnya Bapak Ibu, kita bisa mengambil pertanyaan dari instrumen yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nanti ada akan bisa tambahkan video, sehingga ini dua hal ini sangat berfungsi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat ajar yang akan diberikan kepada siswa. Kita terputus ya. Nah ini kelemahannya daringnya begini Bapak Ibu, kita terputus. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Iya, lanjut. Sebentar, saya harus share screen lagi. Ya. Oke, ini tampilan awalnya warna ungu, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan tombol-tombol yang sebelah kanan. Yang bagian bawah ini tanda
bagian kiri. Ini adalah untuk mengcopy pertanyaan nanti. Jika ada pertanyaan yang sama, kita bisa duplikasi. Kemudian yang ini adalah untuk menghapus pertanyaan. Yang bagian ini, pentungan ini kalau digeser ke kanan nanti untuk mewajibkan bahwa pertanyaan itu harus dijawab. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi saya menyebut ini ada kolom yang berisi jenis-jenis jawaban pada Google Form. Ya. Jenis-jenisnya ada berapa? Ini ada 5 apa? 1, 2, 3, 4, 5. Modelnya seperti ini. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak centang, kotak-kotak Bapak Ibu. Ya. Ada skala linear dan seterusnya. Nah, nanti kita akan praktek membuat ini satu-satu Bapak Ibu, menggunakan semua jenis pertanyaan ini satu-satu. Ya. Nah, tadi saya bilang bahwa permulaan awal dari Google Form adalah warnanya ungu. Nanti kita bisa mengubah warna-warna itu dengan sesuai karakter masing-masing, sesuai yang diinginkan, bisa hijau, biru, ungu, dan seterusnya. Begitu pula hurufnya bisa diganti. Ya, ini tampilan secara umum global aja Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Adapun materi-materi yang dibahas adalah kita akan membuat pertanyaan bersyarat, kemudian bagaimana menyisipkan gambar, bagaimana menyisipkan rumus matematika. Kemarin di survei ada yang menanyakan bagaimana kita membuat rumus matematika dengan menggunakan latex. Nah, sekalian saya jawab Bapak Ibu, untuk Google Form belum disediakan fasilitas untuk mengetikkan rumus ya dengan menggunakan latex ya. Belum disediakan fasilitas untuk mengetikkan rumus matematika, fisika atau kimia dengan menggunakan latex. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba nanti di psikologi atau di Edmodo itu sudah ada fasilitas latexnya. Nah, bisa kita mengetikkan rumus matematika dan seterusnya. Tetapi untuk Google Form itu belum ada dulu Bapak Ibu. Tetapi tidak perlu khawatir, kita nanti bisa menyiasatinya dengan melakukan penyisipan gambar. Nah, bagaimana menyisipkan gambarnya nanti kita akan praktek Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah saya kirimkan link tadi untuk mengunduh bagaimana screenshot. Nah, kita akan menggunakan aplikasi itu. Nah, itu aplikasinya sederhana, sangat ringan. Tuh, yang belum diinstal itu Pak. Ya, nanti kita sama-sama tunjukkan Bapak Ibu. Lalu nanti ya, bagaimana nanti kita memasukkan Bapak Ibu kan yang guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu kadang ada pertanyaan yang dicetak tebal, ada yang dicetak dicetak miring, ada yang digaris bawahi. Nah, kita juga akan mempraktekkan itu. Ya, sebenarnya pakai latex, tapi karena tidak ada latex dalam Google Form, maka kita akan menggunakan penyisipan gambar. Ini Bapak Ibu, menyisipkan teks, cetak tebal, cetak miring, dan digaris bawahi. Ya, nanti ada caranya sendiri Bapak Ibu. Ya. Nah, kayak ini kan, soal ini kan tidak mungkin di Google Form itu tidak bisa. Ya, Google Form itu tidak bisa dibuat. Tapi kalau psikologi atau di Edmodo itu bisa Bapak Ibu. Nanti bisa praktek, tapi di Google Form tidak bisa. Nah, caranya kita akan siasati nanti. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu mengunduh ini dulu. Ya. Silakan ini diunduh aplikasinya. Kemudian diinstal di laptop. Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, ada yang belum. Nah, yang belum maka ditunggu Bapak Ibu. Silakan diunduh. 3 menit aja Bapak Ibu. Selesai Bapak Ibu. Oke, tunggu dulu Pak. Sebentar. Oke, 3 menit Pak ya.
Sudah, Pak. Sudah. Nah, kita tunggu yang belum, Ibu. Belum ada, Pak. Bagi yang sudah, bisa melihat layar. Ini caranya. Bagi yang sudah, lihat layar. Kemudian Link unduhannya, layar Bos. menjadi agak redup. Silakan Bapak Ibu, 3 menit. Ya, sudah. Oke, sudah. Sip. Ay, contoh lihat na rin. Dahil kinira, sudah tidak. Vamos. Ya. Jadi agak Pak Mursalid. ke daerah atau gambar yang mau Halo. Pak Mursalid. Pak Mursalid. Halo, Pak Mus. Oke, sudah semua Bapak Ibu? Pak Rapiki? Ya, sudah terdengar. Pak Rapiki, mohon saya dijadikan co-host ya. Saya Nurul dijadikan co-host. Pak Rapiki hostnya, Nurul saya. Dibuat co-host ya, jangan dibuat host. Kalau dibuat host, Pak Rapiki nanti terpental. Nurul. Baik, Bapak Ibu, bagi yang sudah, oke, bagi yang sudah Bapak Ibu, nanti akan keluar gambar ini. Yang sudah berhasil akan keluar gambar ini, gambar kucing yang sedang menyetir. Ya. Tidak perlu dikhawatirkan, tinggal ditutup saja itu gambar itu Bapak Ibu, di close. Nah, cara menggunakan aplikasi itu Bapak Ibu cukup sederhana. Bapak Ibu silahkan klik pada keyboard tombol print screen yang ini, yang ada tulisannya PRT. Ya. Yang ada tulisannya PRT SCR. Itu diklik. Kalau sudah diklik, maka nanti layar akan berubah redup. Nah, seperti ini. Saya ulang. Ini kan terang Bapak Ibu ya, layar saya terang. Iya. Saya klik PRT SCR, nanti layarnya berubah menjadi redup. Ya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu ingin mengambil gambar yang mana? Tinggal di drag aja. Saya ingin mengambil gambar ini. Nah, tinggal di drag begini, dibuat persegi panjang. Lalu ada pilihan di copy atau disimpan. Ya, kalau di copy maka tidak perlu disimpan. Artinya kita hanya copy lalu taruh misal ini. Di sini. Nah, itu Pak, langsung dapat. Kalau ingin mengkaji. Oke, saya ulang. Saya ingin menaruh gambar ini, ya. Gambar ini. Slide, klik print screen, lalu pilih gambarnya. Ya. Lalu klik copy. Oke, escape. Masukkan di sini. Paste. Nah, dapat ya Bapak Ibu. Ini lebih sederhana ketimbang sniping tool Bapak Ibu. Ya.
Tapi ini masalah kebiasaan saja sih Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu nanti menggunakan yang mana, tidak masalah. Yang penting ada aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan screenshot, ya, screen capture dari layar. Nanti sangat berguna untuk menyisipkan gambar-gambar. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu dengan praktek Google Form-nya. Itu hanya pengantar sekilas. Ya, pengantarnya lumayan 30 menit. Mari sama-sama kita membuka Google. Ya. Silakan dibuka Google Bapak Ibu sehingga tampilannya muncul seperti ini. Sudah semua? Oke, sudah? Kalau sudah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu harus memiliki Gmail ya. Ini saya Oke, saya keluar dulu. Biar sama-sama mulai dari awal. Baik. Di bagian pojok kanan itu Bapak Ibu, ada tulisannya Gmail, ada image, kemudian ada titik hitam sebanyak 9, ya persegi sebanyak 9, lalu yang sebelah kanannya lagi sign in. Ya. Baik, setelah itu silakan klik sign in. Klik sign in. Ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke kolom untuk memasukkan email. Nah, kebetulan ini emailnya ada semua. Ya. Emailnya ada semua. Bagi Bapak Ibu yang emailnya belum ada, silahkan diklik dimasukkan alamat emailnya. Setelah alamat email dimasukkan, kemudian masukkan password. Lalu next. Oke, kalau sudah berhasil masuk, maka di bagian kanan itu akan muncul profil Bapak Ibu. Ya, kalau yang sudah ada fotonya muncul foto. Jika belum ada fotonya, nanti akan muncul huruf biasanya Bapak Ibu. Huruf nama awal dari nama Bapak Ibu. Sudah ya? Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, siapa? Oke. Kalau sudah, Sudah. Kalau sudah Bapak Ibu, pada bagian kanan ini, ya, ada. Lanjut. Ini Pak. Ya. Ada titik persegi sebanyak 9. Ada persegi sebanyak 9.
Silahkan klik persegi itu. Ya. Nah, nanti akan keluar berbagai macam aplikasi yang disediakan oleh Google, Bapak Ibu. Ya. Yang akan kita gunakan adalah ini Drive. Ya. Yang akan kita gunakan adalah Drive. Ini Drive. Ya. Klik Drive-nya. Oke, ini drive saya Bapak Ibu sudah berisi banyak file. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru memulai mungkin drive-nya masih kosong. Drive itu seperti folder Bapak Ibu atau seperti hard disk, maaf. Jadi oleh Google itu kita disediakan hard disk Maya ya, yang ada di ruang Maya Bapak Ibu, besarnya kapasitasnya itu 15 GB. Ya, kapasitasnya itu 15 GB. Setiap satu akun email itu disediakan drive atau hard disk yang kapasitasnya sebesar 15 GB dan ini gratis Bapak Ibu. Kalau ingin ditambah nanti berbayar. Ya, atau menggunakan Google Suite. Oke. Nah, agar ya, agar Bapak Ibu tidak bingung mencari file, maka buatlah drive, buatlah folder ya. Ya. Buatlah folder, kita buat folder Bapak Ibu dari new, ya. Klik new, lalu folder, taruh nama foldernya apa, misalnya Google Form. Ya. Bapak Ibu yang masih suaranya keluar, silakan dimatikan dulu. Ya. Misalnya nama foldernya ini. Nah ini Bapak Ibu. Apa nama foldernya? Terserah ya. Ya. Kalau saya memberikannya ini BIMTech Google Form. Itu nanti kosong kan Bapak Ibu? Ya. Ini kosong foldernya. Setelah itu Bapak Ibu, silakan pada Google Form ini, pada BIMTech ada folder BIMTech Google Form ini, Bapak Ibu nanti akan bekerja, file-filenya akan ditaruh di sini, file Google Form, file Excel dan sebagainya. Nah, sama fungsinya seperti di laptop Bapak Ibu, ada namanya folder. Nah, folder itulah tempat kita menyimpan file-file. Oke, kita akan mulai menggunakan Google Form-nya. Di bagian kiri lagi, klik new. Ya. Klik new. Ya.
klik baru, ya mungkin yang bahasa Indonesia klik baru, lalu turun ke bawah, pilih lainnya atau more, lalu pilih Google Form. Ya, jadi pilih more, lalu Google Form, silakan diklik. Nah. Masih tidak lama. Ya, terbuka seperti ini Bapak Ibu. Iya, Sudah. sudah, Pak. Sudah. Sudah. Judul, terserah Sudah, Bapak Ibu. Pak. Ya, kuis ini Bapak Ibu, karena nanti di Google Classroom Bapak Ibu akan diminta, akan di BIMTEK dilatih bagaimana membuat kuis melalui Google Form yang akan ditautkan ke Google Classroom. Ya. Misalnya ini ya, misal ini Bapak Ibu, misal. Ulangan harian serah judulnya ini. Nah, ini judulnya. Bagian pojok kiri atas itu belum tertulis judul. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini, maka judul yang ada di sini itu akan berpindah ke sini. Nah, ulangan harian matematika. Ya. Atau dibalik, di sini tidak ada, di bagian kiri ini ada, Bapak Ibu klik ini, maka judul yang ada di sini akan berpindah ke sini. Nah, gitu deh Bapak Ibu. Mana-mana yang duluan? Sama aja ya. Sama saja. Tetapi kita bisa mengubah yang di sini tanpa yang ini berubah. Misalnya hanya ulangan harian. Ya. Sampai di sini berubah ya. Kebalik. Asalkan ini tidak diklik Bapak Ibu. Kalau ini diklik maka dia akan berubah. Ya. Baik. Kemudian yang di bawahnya ada deskripsi. Deskripsi ini Bapak Ibu digunakan untuk memberikan penjelasan. Seperti contoh kemarin. Ya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, ini isinya deskripsi. Bapak Ibu berikan penjelasan di sini. Di sini isinya apa terserah. Istilah jawablah pertanyaan dengan Benar. Nah, misalnya begitu. Bapak Ibu memberikan deskripsi apa terserah, tergantung tujuan dari instrumen yang Bapak Ibu buat. Nah, paling enggak itu pengantar Bapak Ibu, karena kita menggunakan kelas mayap, tentu komunikasinya melalui tulisan. Nah, diharapkan sedetail yang detail apa maksud tujuan instrumen, untuk apa, dan bagaimana responden itu menjawab. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan. Misalnya ini nama siswa atau nama saja. Ya. Nah, nama itu kan tidak panjang Bapak Ibu. Ya, nama itu tidak panjang, maka bentuk pilihan jawabannya kita pilih aja yang short ini atau jawaban pendek. Ya. Nah, kan tidak ada orang namanya panjang sampai 1 halaman kalau Bapak Ibu. Kecuali kalau bian-biannya ditulis, tapi kan biasanya kita di Indonesia kan paling enggak ya 3 suku kata, itu kan sudah lumrah. Jadi pendek saja. Kemudian nama ini dalam setiap ulangan kan pasti atau wajib ditulis Bapak Ibu. Maka agar siswa itu harus menjawab pertanyaan ini, bagian pojok kanan ini, kliklah ke kanan, geser ke kanan, apa ini? Pentungan ini geser ke kanan. Wajib diisi. Ya. Nah, wajib diisi, required kalau bahasa Inggrisnya. Berarti nama ini nanti wajib diisi. Kalau tidak diisi,
tidak akan bisa bergerak ke pertanyaan berikutnya atau ke halaman berikutnya. Sudah ya? Oke. Nah, kadang Bapak Ibu kita memberikan penjelasan nama itu harus diisi secara lengkap misalnya. Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan di bawahnya dengan klik titik 3 ini. Deskripsi. Nah, di sini ya silahkan isi nama lengkap dengan gelar misalnya begitu. Ya, ini hanya untuk memberikan penjelasan kepada responden ketika menjawab. Kalau misalnya tidak perlu diberikan deskripsi, tidak perlu disampaikan deskripsinya. Itu cara menambah deskripsi. Selanjutnya, bagaimana kita menambah pertanyaan yang di bawah? Nah, lanjut, tambah pertanyaan ini. Ya. Dia akan bertambah pertanyaan setelah nama kelas misalnya. Ya. Karena ini SMA, mungkin Bapak Ibu guru mengajar paralel, maka pilihannya kan lebih dari satu Bapak Ibu, dan itu pasti. Ya, maka bentuk pilihan jawabannya adalah multiple choice. Ya, atau pilihan ganda kalau yang bahasa Indonesia. Ya. Misalnya kelas apa? IPA 10 IPA ya. Kelas 10 IPA 1 misalnya. 10 IPA 2. 10 IPA 3. Oke. Nah, ini juga wajib dijawab. Ini geser ke kanan. Setelah kelas apa Bapak Ibu? Itu aja kayaknya untuk data awal. Ya? Nis. Nomor absen. NIS sama NIS. Yes ya. NIS, nomor absen. Nah, NIS Bapak itu kan pasti angka Bapak Ibu. Number ya, nomor induk siswa. Nah, ini beberapa dari pertanyaan dalam Google Form itu, ketika kita mengetikkan sesuatu itu sudah langsung di-convert seperti ini, ya sudah merekam Bapak Ibu. Kayak nanti nomor HP, NIP, sama NIS. Google Form itu sudah langsung mengarahkan kita bahwa jawabannya harus angka. Maka ini langsung muncul ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu muncul nggak langsung seperti ini. Ya, angka. Jadi NIS ini supaya siswanya itu tidak salah menuliskan, maka kita setting sebagai angka. Ya, setting aja sebagai angka Bapak. Ya. Nah, kemudian pada bagian kanan ini pesan apa yang akan dimunculkan ketika siswa itu tidak mengetikkan angka. Misalnya harus angka. Ya, ini harus dijawab. Oke. Setelah ini siapa Bapak Ibu? Oh, nomor anu ya. Nomor absen ya. Nomor daftar hadir. Ini mungkin asing bagi Bapak Ibu ya, tapi kita mulai membiasakan untuk tidak menggunakan kata absen, karena absen itu tidak hadir. Ya. Nomor absen itu berarti nomor ketidakhadiran. Nah, ganti dengan nomor daftar hadir atau nomor presensi. Ini juga angka, ya. Nomor presensinya ini juga angka. Tulis di sini harus angka. Ya, kita perlu menambahkan tanggal di sini Bapak Ibu. Ya, misalnya tanggal ulangan hariannya. Ini juga masukkan. Oke, tambah tanggal. Ya. Nah, sama Pak. Ketika tulis tanggal atau date,
otomatis Google Form itu sudah langsung mengarahkan jenis jawabannya dalam bentuk tanggal nanti. Dia akan langsung date di sini. Ya. Kalaupun tidak muncul date, Bapak Ibu kita pilih date. Ya. Nah, ini identitas siswa sudah Bapak Ibu. Tanggal, nomor presensi, NIS, kelas, nama. Apalagi yang belum? Kira-kira identitasnya Bapak Ibu. Perlu nggak kira-kira menggunakan token? Apa itu token, Pak? Token itu Ya password. langsung aja Pak. Password. Password Pak Bisa, ya. bisa. Ya, Nah, kayak boleh, kemarin boleh. Bapak Ibu mengisi Password. survei kan, tokennya adalah nomor HP Bapak Ibu. Sehingga peserta yang bisa mengisi survei saya adalah peserta yang ada dalam surat panggilan. Kalau yang tidak ada dalam surat panggilan, maka tidak bisa masuk mengisi survei. Kan gitu, Pak. Ya. Tetapi Token ya. Sekalian aja. nah, Ya, token sekalian aja kita coba semua, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Token itu biasanya digunakan apa? Misalnya NIS saja kita pakai ya. Ya, password untuk masuk ke ulangan harian itu misalnya kita pakai NIS-nya siswa. Ya. Nanti bisa Bapak Ibu menggunakan password yang lain. Nanti kita mudah-mudahan ada waktu bisa praktik untuk menciptakan atau membuat password sendiri. Beragam. Oke. Kalau begitu, karena kita ingin menggunakan token atau password untuk masuk, maka NIS ini yang akan kita pakai sebagai istilahnya kunci masuknya adalah NIS. Maka karena kunci masuk harus kita posisikan dia paling atas. Geser dia Bapak Ibu. Ulang ya. Oh, iya. Iya, iya. Cara menggeser Bapak Ibu kan pertanyaannya misalnya di sini kan. Bapak Ibu ingin memindahkannya ke atas. Ya. Nah, pada titik 6 ini sampai keluar muncul tanda seperti tambah ini, tekan agak lama, kemudian geser ke atas. Oh, ke presensi. NIS ya. Geser ke atas. Nah, itu sebagai NIS. Itu ya. NIS ini sebagai token. Oke, kita ini aja token. Kasih penjelasan. Mas tuliskan NIS kan begitu. Ya. Nah, tuliskan NIS. Ya, tuliskan NIS. Berarti NIS-nya akan berbeda-beda ini Bapak Ibu. NIS-nya ini akan berbeda-beda. Setiap siswa, kalau dalam satu kelas itu ada 40 siswa, maka Bapak Ibu nanti NIS-nya harus ditaruh sebanyak 40 di sini. Tetapi untuk saat ini saya coba praktek dulu. Tokennya adalah ini. Tokennya ini bilangan, ya, equal atau sama dengan apa ini passwordnya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba tuh Bapak Ibu ini. Satu password dulu, nanti banyak passwordnya belakangan. Ya, passwordnya 1, 2, 3 atau ini aja. 1, 2, 3 ABC misalnya. Oh, salah. Ya. Kalau angka semua 45. Tapi kalau misalnya ingin gabungan angka dengan huruf, maka di sini jangan number, jangan angka di sini. Harus apa? Ini yang bawah. Oke, sekalian saya jelaskan. Yang di atas ini number, ini angka, ini teks, ya ini panjang. Pakai yang paling bawah ini, gabungan angka dengan huruf. Oke. Yang mengandung ini content, ada kecocokan, ada ketidakcocokan, ada apa bahasa Indonesia ini? Tidak berisi ya. Yang di atas ini isi, berisi, tidak berisi, kecocokan, ini ketidakcocokan. Karena kita ingin passwordnya gabungan dari angka dengan huruf, maka tulis di sini 1, 2, 3, misalnya A, B, C.
Terus kalau siswanya nanti salah menulis password, kasih pesan password salah. Ya. Oke, baik. Nah, Mungkin bisa diulang satu kali lagi Pak untuk pengisian nomor tokennya. tadi dulu, saya minum dulu, Pak. Password salah. Oke, untuk token Bapak Ibu itu ada pilihan-pilihannya. Password token atau password ya, kita pasti pakai yang mana? Kalau bahasa Indonesia token Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan token itu hanya angka. Ya. Kalau klik angka, maka di sini angka semua, tidak boleh teks, tidak boleh huruf. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus harus 1, 2, 3, 4, 5 di sini harus diklik equal to atau sama dengan. Ya. Kan passwordnya harus sama dengan ya. Berarti siswa harus menulis 1, 2, 3, 4, 5. Equal to ya. Oke. Atau kita ingin passwordnya itu, tokennya itu adalah teks atau huruf, maka pilih huruf teks. Nah, pilihannya apa? Konten. Ya. Di sini misalnya A, B, C, D, E. Boleh. Lalu yang ketiga, length. Length ini gabungan. Tetapi ada batasannya Bapak Ibu. Maksimum karakternya berapa, kemudian minimum karakternya berapa. Saya langsung ke yang ini, regular. Ini yang paling aman digunakan Pak, yang paling bawah ini. Regular ekspresi, ekspresi reguler. Ekspresi reguler ini gabungan dari huruf dengan angka. Ya, paling aman dipakai itu Pak. Gabungan huruf dengan angka, lalu pilih yang ini, matches atau kecocokan. Ya. Izin Pak Mus. Ya, boleh. Mungkin bisa pengaturan bahasanya di Google-nya tuh diganti pakai bahasa Indonesia biar enak. Coba ya. Sebentar. Ini di mana dia? Oh, salah. Bapak Ibu semuanya pakai bahasa Indonesia itu ya? Language. Oke. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ini saya belum menemukan Bapak Ibu. Mana dia? Yo, kenapa hilang? Sudah Bapak Ibu, baru ada keluar. Nah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, misalnya tiba-tiba internetnya putus, Bapak Ibu sudah membuat Google Form-nya, itu tidak masalah. Karena penyimpanan apa yang kita buat itu langsung dilakukan secara otomatis oleh sistem Bapak Ibu. Nah, seperti saya ini kan tiba-tiba tertutup ini.
Ente Ferry. Tunggu sebentar Pak, ini tiba-tiba putus. Oke, saya masuk lagi. Ya. Ini tadi Google Form yang saya buat, judulnya ulangan harian, Bapak Ibu. Nah, masih dia. Mudah-mudahan sudah keluar bahasa Indonesia. Aduh, lama sekali. Nah, ini Bapak Ibu langsung tersimpan otomatis, jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tiba-tiba putus internet dan sebagainya tidak masalah. Ini belum berubah ke bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nanti saya setting karena ini waktunya tidak cukup. Iya, enggak apa-apa Pak. Yang penting kita paham saja dulu. Oke, itu Bapak Ibu ya. Nah, token ini Bapak Ibu bisa setiap orang berbeda, bisa sama semua. Kalau sama semua kan enak Bapak Ibu, tinggal kita menulis seperti ini. Iya. 1, 2, 3, A, B, C misalnya. Nah ini kan sama semua untuk semua orang yang masuk. Contoh saja dulu Bapak Ibu. Kalau salah, berarti token salah. Ya. Nah, sebelum sampai ke sana Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mohon dimatikan dulu yang storingnya. Nah, karena ini kita menggunakan token Bapak Ibu, maka dia harus kita buat dalam satu halaman sendiri. Ya, satu halaman sendiri itu maksudnya, kalau dia dalam satu halaman seperti ini, maka token itu kan tidak ada gunanya Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkannya begini. Apa yang dimaksud dengan satu halaman? Oke, Bapak Ibu sama-sama praktek. Di bagian atas itu ada tanda mata. Ya, ini mata. Di sana bahasa Inggrisnya preview, bahasa Indonesianya pratinjau. Silakan tuh diklik. Ya, ini satu halaman Pak, Bapak Ibu. Ini satu halaman. Kalau satu halaman, maka token ini tidak akan berfungsi, maksudnya tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, supaya dia berfungsi, maka kita buat menjadi satu halaman tersendiri. Cara membuatnya menjadi satu halaman tersendiri, ini bagian kanan itu ada add seksi atau tambah bagian. Klik saja tambah bagian. Oke. Ini kan dia menjadi dua halaman ya Bapak Ibu. Ini bagian 1, ini bagian 2. Bagian 2 ini kita tulis misalnya identitas siswa misalnya. Yang atas isinya token. Ya. Oke, kita cek lagi perbedaannya seperti apa. Nah ini Pak,
Ini halaman pertama muncul. Nah, untuk masuk ke halaman berikutnya, maka dia harus memasukkan password di sini. Tadi passwordnya apa? 1, 2, 3, A, B, C ya. Kita cek. Nah, baru masuk halaman berikutnya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa peserta bagaimana membuat password. Kita kembali. Bagaimana kalau passwordnya salah? Apa yang muncul? Oh, sebentar. Saya cek, belum cek passwordnya. Aduh. Konten. 1, 2, 3, A, B, C. Token salah ya. Ya, saya ingin salah ini. Nah, token salah muncul, Pak. Jika salah, maka langsung muncul token salah. Hati-hati, Bapak Ibu, jangan sampai keterangannya justru memberikan tokennya. Ada yang pernah berbuat seperti itu. Pada bagian keterangan ini ditulis apa yang akan muncul, pesan apa yang akan muncul ketika token ini salah. Maka ini contohnya ini token salah. Ya. Ini yang benar. Ini salah kan Bapak Ibu? Begitu. Ini benar. Sehingga dia bisa masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini kita bedakan halamannya. Ini halaman kedua. Nah, cirinya bagian bawah itu ada next, ada back Bapak Ibu. Oke. Clear ya Bapak Ibu ya? Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, untuk identitas siswa ini Bapak Ibu, apakah cukup nama, kelas, nomor, presensi, tanggal? Ya. Cukup ini? Oke. Cukup ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembang. Sekarang kita masuk ke, ini kan judulnya ulangan harian ini Bapak Ibu. Maka kita masuk ke soalnya sekarang. Berarti kita buat halaman lagi. Ya, kita buat halaman lagi. Untuk membuat halaman, ini klik yang di bawah. Judul, kasih judul soal misalnya. Ya. Soal, tambahkan pertanyaan. Ya. Kita akan praktik membuat soal pilihan ganda karena yang paling memungkinkan untuk direkap nilainya adalah soal pilihan ganda. Esai juga boleh, tapi Bapak Ibu cuma Bapak Ibu nanti tentu akan memiliki pekerjaan tambahan. Ya, soal pilihan ganda. Meskipun ini judulnya matematika, Bapak Ibu, nanti akan saya praktekkan bagaimana memasukkan soal bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang mengandung cetak tebal, cetak miring maupun cetak di garis bawahi. Ya, karena ini kan ada guru bahasa Indonesia. Oh, ini yang ada yang belum Bapak Ibu. Mata pelajaran ini belum ya? Ya. Oke, mata pelajaran. Sudah di judulnya. Oh iya, ulangan harian aja ya. Saya hapus kalau gitu Pak. Ya, biar umum, biar sekalian praktek Pak. Ya. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Karena saya ingin mempraktekkan tentang jenis pertanyaan yang jawabannya drop down. Mata pelajaran. Ya. Selama ini kan kita menggunakan ini multiple choice Bapak Ibu. Bedanya apa sih multiple choice dengan drop down? Nanti kita lihat. Nah, kita pilih yang ini, drop down. Bahasa Indonesianya apa di sana? Gulir ke bawah ya.
Atau kalau Bapak Ibu lihat aja urutan 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari atas. Atau yang ditunjuk oleh kursor saya. Drop down. Mata pelajaran. Matematika. Fisika. Biologi. Kimia. Apa lagi? Sosiologi, Seni budaya, seni budaya. geografi, seni budaya. Kalau nggak salah SMA itu 13-an ya. Ekonomi, akuntansi. Prakarya masih ada nggak Bapak Ibu? Prakarya, Penjaskes, PKN, Pak. Ya, PKN sudah Bu. Apalagi Bu? Oh, Baik. bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Matematikanya ada 2, Pak. Matematika wajib sama matematika peminatan. Wajib. Nah, Bapak Ibu ingin menambahkan di sela-sela ini. Oke, kita sini dia matematika peminatan. Nah, kita ingin taruh ke atas biar urut. Ini sama, geser ke atas. Geser. Nah, begitu Bapak Ibu. Kira untuk fisika peminatan wajib sudah ada ya. Nanti mengikuti aja Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Kalau menggunakan pilihan ganda, yang keluar adalah lingkaran-lingkaran ini. Nah, sebelah kiri ya. Kalau menggunakan drop down, ya, maka yang keluar sebelah kiri adalah 1, 2, 3, sampai 16. Perbedaannya apa? Mari kita cek. Ya. 1, 2, 3, A, B, C. Ya. Ini bedanya Bapak Ibu. Kalau pilihan ganda, semua pilihan jawaban itu akan muncul. Ya, langsung ditampilkan pada halaman yang terbuka. Tetapi kalau drop down, semua pilihan jawaban itu disembunyikan di belakang panah ini. Cara memunculkannya tinggal klik. Nah, ini. Itu bedanya Bapak Ibu. Ya. Kalau pilihan ganda, kalau Bapak Ibu ingin menampilkan pilihan jawaban, kalau pilihan jawabannya hanya 2 atau 4, pilihan ganda itu cocok. Tapi kalau pilihan jawabannya banyak seperti ini, ya, kalau kita menggunakan pilihan ganda, maka dia nanti akan muncul banyak sehingga akan memakan ruang halaman. Maka kalau pilihan jawabannya lebih dari 5 misalnya, kalau SMA kan A, B, C, D, E Bapak Ibu ya, maka pakailah yang drop down. Tetapi persamaannya sama-sama hanya boleh memilih 1. Tidak boleh memilih 2. Ya. Contohnya ini. Kalau ganti jawaban, ini. Jawaban sebelumnya akan hilang. Nah, sama dengan drop down. Pilihannya hanya 1. Mau ganti, nah, dia tidak bisa 2. Hanya 1 Bapak Ibu. Begitu ya bedanya Bapak Ibu ya. Ya, tinggal sesuai kebutuhan kita, mana yang mau diperlukan, pilihan ganda atau. Pak mau bertanya dulu Pak, bisa bertanya Pak? Silakan Pak. Halo. Ya silakan Pak. Nah ini kan satu pilihan. Bagaimana caranya kalau 2 pilihan Pak? 1 pilihan. Enggak ada 2 pilihan. Untuk 2 pilihan, untuk 2 pilihan akan ada di untuk 2 pilihan gitu. Maksudnya 2 pilihan bagaimana Pak? Maksud Bapak digabung opsi 2 pilihan.
Untuk dua opsi pilihan, Pak. Halo. Halo, Ya, halo. ini mau tanya masalah ini, Pak. Ini kan hanya satu pilihan. Kan biasanya kan juga ada dua opsi, Pak. Dua opsi pilihan. Misalnya, Di maksud Bapak gimana? Misalnya apa ya? Yang dimaksud Bapak pilihan itu apa? Kalau pertanyaan hanya ada satu pilihan jawaban, Pak. Maksudnya Bukan ada satu tipe jawabannya. Pilihan ganda, tipe drop down, atau pilih paham maksudnya Bapak? ya. Yang ini ya, apa ya? Ayo kita praktik di soal saja, mudah-mudahan. Oh iya, Pak. Soalnya ini apa ya? Pertama, Misalnya mungkin gini, saya kasih contoh mungkin. Misalnya jawabannya itu menginginkan misalnya guru, pengawas, kepala sekolah. Tiga-tiganya mau dicentang gitu. Ya, itu. Saya menangkap. Kita praktek di soal. Kira-kira soal apa yang pilihannya lebih dari satu jawabannya? Ini aja. Oke, nanti kita masuk ke soal. Misalnya, ya. Ini kalimatnya benar gak ya? Misalnya begini Pak ya. Nah ini pilihan ganda aja. Ya. Ini terlalu mudah Bapak. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Contoh aja. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini sebaiknya jangan diwajibkan untuk dijawab. Ya, atau terserah Bapak Ibu. Kalau diwajibkan untuk dijawab, risikonya ada dua. Ketika siswa tidak bisa menjawab atau tidak tahu jawabannya, maka dia akan asal memberikan pilihan jawaban. Ya. Tapi kalau ini tidak wajib dijawab, pada saat ada siswa yang tidak bisa menjawab soal tersebut, maka dia bisa melompat. Nah, mana baiknya nanti Bapak Ibu? Kalau diwajibkan menjawab, pada saat dia tidak bisa menjawab, maka dia akan asal menjawab. Atau ketika tidak diwajibkan menjawab, pada saat dia tidak tahu jawabannya, maka dia bisa melompat. Ya, bisa dia melompat. Oke, misalnya ini kita tambah lagi. Sekarang bagaimana kalau pertanyaannya atau soalnya itu pilihan mengandung gambar Bapak Ibu?